Las Romarbun memang tidak bisa berdiam diri begitu dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada bulan Februari 2014. Ia memantau langsung kondisi di lapangan. Hasilnya antara lain menemukan pemborosan 2,4 triliun rupiah di anggaran pendidikan. Duit jumbo ini berpotensi menjadi sarang korupsi dengan modus anggaran ganda. Terus secara faktual memang ada barang-barang yang sudah jenuh, ada barang-barang yang dibutuhkan tapi penggunaannya belum siap gitu ya. Ada barang-barang yang dibutuhkan tapi tempatnya tidak ada gitu ya. Terus ada juga memang yang mungkin namanya sudah hilaf gitu, ada yang 2 kali penganggaran gitu dengan nama yang berbeda tapi objek sama, itu ada juga. Nah, pemikirannya apa gitu? Kalau kita laksanakan anggaran itu kan baik secara hukum juga tidak bagus karena kan berpotensi melanggar. Yang kedua, secara budgeting juga tidak bagus, bisa jadi pemborosan. Terus secara hakikat tujuan penyelenggaraan pemerintahan kan berarti tidak efisien gitu kan, jadi berbanyak hal pertimbangan sebenarnya. Ya baik, kalau sudah masuk kita membatalkan 2,4 triliun anggaran dinas pendidikan tahun ini. Untuk beli sesuatu yang nggak masuk akal. Ada komputer yang dibeli belum ada logbooknya, belum bisa dipakai. Yang lama udah kasih kepada sekolah swasta. Beli kursi ribuan, nggak tahu untuk pakai sekolah mana. Beli datang kursi yang lama dijemur di luar biarnya rusak. Dendengnya beli elektronik buat segala macam nggak masuk akal. Penghematan APBD ini memang lebih banyak di bidang pengadaan barang. Di beberapa sekolah, banyak sarana dan prasarana yang berlebih. Sekolah juga seringkali dikirimi perlengkapan yang sebenarnya belum dibutuhkan. Tim Realitas mendatangi beberapa sekolah di ibu kota untuk menelusuri proyek pengadaan barang. Sarana dan prasarana adalah item yang paling banyak bermasalah dalam anggaran pendidikan di DKI Jakarta. Jadi memang kami menerima barang-barang dari suku dinas, yaitu berupa lemari, kemudian meja-meja, kemudian printer gitu ya. Itu yang kami terima. Iya, jadi sebenarnya yang agak over itu yaitu mengenai lemari. Lemari-lemari itu memang terlalu berlebih, kemudian meja-meja juga terlalu berlebih gitu. Kondisi seperti ini yang membuat pihak sekolah seringkali kebingungan untuk bagaimana membuang alat-alat yang tidak berguna seperti meja dan kursi yang sudah rusak. Akibatnya, banyak meja dan kursi mubazir dan rusak bertumpuk di sudut sekolah. Kita tidak menutup mata, memang ada beberapa sekolah yang masih terjadi kelebihan dalam tanda kutip meja kursi misalnya. Memang ada satu permasalahan yang agak tidak sederhana dalam arti kaitannya dengan proses penghapusan. Mungkin bisa dilihat di beberapa sekolah ada perabot atau dan lain sebagainya yang sesungguhnya mungkin tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena kondisinya memang sudah rusak, tetapi secara existing barang tersebut masih berada di sekolah. Ini memang bagaimanapun juga itu masih menjadi bagian dari nilai aset yang ada di sekolah. Berbeda dengan SMA 70, di bilangan Jakarta Barat, SMA 57 justru menerima barang-barang yang tidak mereka perlukan. Sarana sebetulnya cukup, namun ada beberapa memang yang seharusnya tidak perlu sesegera mungkin gitu ya. Karena itu peruntukannya ada yang tidak mendesak gitu ya. Contohnya misalnya peralatan apa kemarin ya, yang harusnya itu untuk SMK gitu ya. Nah kemudian yang lain-lainnya sih pas saja gitu. Barang rusak selama ini masih kita gunakan. Jadi kami memang ada dana untuk merehabilitasi itu ya. Dengan dana itu kita bisa memperbaikinya. Nah kemudian kalau barang yang berlebih karena tempat kami dari segi situasi luas lahan itu tidak memungkinkan, nah kita meminjamkan kepada sekolah lain. Dalam arti pinjam, nanti kalau nggak kepakai ya kita kembalikan lagi gitu kan, aturannya seperti itu. Menurut saya prasarana sarana itu udah bagus, cukup baik, dan akhirnya kan udah terlaksana apa yang kita inginkan. Cuman
ada beberapa, yaitu mungkin ada yang kurang seperti AC belum dinyalakan, itu aja sih. Mungkin buku di perpustakaannya ditambah aja kali ya, soalnya sedikit gitu. Iya, lebih sedikit kan biasanya kalau perpustakaan harusnya kan bukunya banyak dari sumber mana aja harusnya ada kan. Iya, jadi itu belum banyak, baru sedikit. Begitulah, anggaran besar digelontorkan setiap tahun untuk dunia pendidikan. Maksudnya tentu baik, tapi dalam pelaksanaannya, tunggu dulu. Anggaran berlimpah di sektor pendidikan telah menjadi celah untuk dipermainkan. Sudah pasti yang menjadi korban pertama adalah para peserta didik. Mereka yang seharusnya belajar tenang dan nyaman, terusik dengan adanya kong kali kong anggaran. Simak penelusuran kembali tim Realitas sesaat lagi. Festival Asia Pasifik adalah ekspresi dari masyarakat Purwakarta untuk hidup aman, tentram, dan damai, mewujudkan kehidupan yang abadi.